Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi semuanya. Dalam budaya kita, dalam masyarakat kita ada kebiasaan untuk menerima tamu dengan baik. Kita menyediakan makanan, minuman untuk tamu. Tetapi apalagi kalau misalnya tamunya adalah orang penting atau kenalan kita, maka akan kita persiapkan dengan baik makanan dan minumannya. Pada hari ini dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus bertamu di rumah Marta dan Maria dan juga Lazarus. Tentu saja Marta sebagai tuan rumah yang baik sibuk untuk menyediakan apa yang dia pandang perlu untuk Tuhan Yesus. Tetapi yang menarik adalah Marta begitu sibuk, bukankah itu baik? Sibuk melayani. Tetapi Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Sesungguhnya Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Kalau kita lihat dalam bacaan yang pertama, bukankah Abraham juga sibuk? Bukankah Abraham juga sibuk menyiapkan makanan untuk kedatangan Allah? Dia menyediakan, meminta Sarah untuk memasak tepung, daging yang terbaik. Apa perbedaannya antara Abraham dengan Marta? Yang menjadi perbedaan adalah sikap mereka ketika menerima kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang dari jauh, Abraham sudah melihat. Abraham itu sudah melihat. Jadi dia sudah memusatkan dirinya pada pribadi Allah. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berlari. Ketika Tuhan datang, dia berlari. Ketika ada misa, saya cepat-cepat, saya mau datang, saya mau ikut misa. Oh, minggu depan kan masih ada. Oh, bulan depan kan masih ada. Oh, kan tahun depan masih ada. Tidak, sekarang. Sekarang ini harus ikut misa. Ayo berlari. Berlari. Enggak lah, besok aja. Masih ada kesempatan. Tidak. Abraham tidak seperti itu. Tidak. Oh, umur masih panjang. Nanti saja bertobat. Tidak. Abraham tidak seperti itu. Tidak. Ketika Tuhan datang. Ketika ada kesempatan berahmat datang. Dia segera berlari. Dia berlari. Dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan olehnya. Dia tanggap terhadap rahmat Tuhan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia sujud menyembah Allah. Dia mengakui bahwa tamunya ini adalah Allah. Tetapi sesungguhnya di sini siapakah yang jadi tuan rumah? Abraham jadi tuan rumah? Ya, memang Abraham jadi tuan rumah. Tetapi sesungguhnya tuan rumah sesungguhnya adalah siapa? Allah. Bukankah Allah itu pemilik alam semesta ini? Bukankah Allah itu menyediakan apa yang perlu buat Abraham? Bukankah Allah yang membawa Abraham ke negerinya, dari negerinya ke tanah terjanji? Bukankah Allah itu yang menyediakan kebutuhan Abraham, keturunan, nama besar, tanah? Bukankah Allah yang menjadi tuan rumahnya? Sedangkan Abraham adalah tamu. Dan juga dalam kisah Marta dan Maria, sesungguhnya Allah itu mau menjadi tuan rumah bagi Marta, Maria. Marta, Marta, engkau khawatir, engkau menyusahkan diri dengan banyak hal. Aku tahu ketakutanmu, aku tahu kekhawatiranmu, aku tahu kesulitanmu. Ayo datang kepadaku. Aku tuan rumah yang baik, aku akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Datang kepadaku. Aku tahu pergumulanmu, aku tahu perjuanganmu, aku tahu sakit penyakitmu. Datang kepadaku. Aku tuan rumah yang baik yang akan memberikan berkat kepadamu. Tetapi Marta berpikir, saya yang bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Ini pekerjaan saya, ini gagasan saya, ini ide saya.
Yesus, engkau harus melakukan apa yang aku katakan. Engkau tidak peduli. Doa-doaku pokoknya harus engkau kabulkan. Yesus, engkau harus lakukan ini, engkau harus ini, engkau harus ini. Bukankah itu yang mungkin menjadi sikap beberapa orang yang suka mengatur Tuhan? Yang suka mengatur Tuhan. Tuan rumah diatur oleh tamunya. Mengatur Tuhan. Tuhan, kalau misalnya doaku tidak dikabulkan, aku tidak mau lagi datang ke gereja. Tuhan, kalau engkau tidak melakukan permintaanku, aku nggak mau jadi orang Katolik lagi. Seakan-akan kita yang menguasai segala sesuatu. Sesungguhnya itulah yang menyusahkan kita. Itulah yang membuat kita khawatir. Itulah yang membuat kita menderita. Yaitu ketika kita melakukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Tetapi ketika kita mau membiarkan Tuhan menjadi tuan rumah, Tuhan tidak akan memberikan apa yang buruk. Tidak. Tuhan pasti memberikan apa yang terbaik. Lihat saja Tuhan Yesus, ketika ada orang banyak yang lapar, dia berikan makanan. Ketika ada orang yang sakit, dia sembuhkan. Ketika ada orang yang terluka, ketika ada orang yang berdosa, dia ampuni dosanya. Bukankah Tuhan itu tuan rumah yang baik? Tetapi di satu sisi, dia juga adalah tamu. Dia hadir dalam diri orang-orang yang kecil. Tuhan Yesus kan pernah mengatakan, apapun yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling kecil ini, kamu lakukan bagiku. Ketika aku lapar, engkau memberi aku minum. Ketika lapar bukan minum ya. Ketika lapar kasih apa? Makanan. Ketika haus dikasih minuman. Ketika aku di penjara, kamu menjenguk aku. Ya. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Aku adalah tamu. Yesus tuan rumah. Allah itu tuan rumah. Tetapi dia juga tamu. Dan khusus pada hari ini, kita perlu sadari bahwa tuan rumah ini, di sini tuan rumahnya siapa? Allah. Allah tuan rumahnya. Allah. Ini pesta Allah. Dan dia mengundang kita. Ayo kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayo kalian semua yang punya persoalan dalam hidup ini, datang kepadaku. Aku tuan rumah yang baik. Tapi syaratnya seperti Abraham dan seperti Marta. Ketika Tuhan lihat, kita kenali itu Tuhan. Nanti ada sakramen Maha Kudus ya, kita akan menerima itu. Itu Yesus, itu Tuhan. Hendaknya, saya tidak mengajarkan kalau begitu nanti terima komuni lari ya. Enggak lari sana lari sini, enggak, maksudnya bukan gitu. Tetapi terima itu dengan penuh antusias, dengan penuh iman, kepercayaan. Saya tidak menerima sekedar roti, tidak, saya terima Yesus. Kemudian saya mau sujud menyembah Tuhan. Nanti ada adorasi. Sebenarnya dalam penerimaan tubuh kita juga harus sujud menyembah Tuhan ya. Nanti dalam konsekrasi. Nanti dalam adorasi sujud menyembah Tuhan. Jangan biarkan Tuhan itu lalu. Lalu kita juga akan seperti Marta. Duduk di kaki Yesus. Bukan Marta yang duduk kaki Yesus. Siapa? Maria, ya. Kita duduk di kaki Yesus, mendengarkan Yesus. Tuhan Yesus, apa yang engkau kehendaki dalam hidupku? Apa yang engkau maui dalam hidupku? Apa yang ajaranmu itu apa? Kehendakmu itu apa? Perintahmu itu apa? Aku mau mendengarkan dan aku mau melakukan dalam hidupku sehari-hari. Itu yang terbaik bagi hidup. Marta, Abraham telah mengambil bagian yang terbaik.
Tetapi saya tidak mengajak hanya dalam perayaan Ekaristi ini saja kita mengambil bagian yang terbaik. Tidak. Dalam hidup kita sehari-hari, maukah kita mengambil pilihan yang terbaik? Sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat kuliah, sebelum berangkat sekolah, maukah kita mengambil pilihan yang terbaik? Duduk di kaki Yesus, berdoa, baca kitab suci. Waduh, terlambat nanti Romo. Ya udahlah, nanti malamnya boleh atau siangnya. Duduk di kaki Yesus. Ambil bagian yang terbaik. Dalam setiap kegiatan kita, dalam hidup harian kita, kita katakan, Tuhan, saya mau mendengarkan ajaran-Mu, saya mau mendengarkan sabda-Mu yang menuntun saya, yang membuat saya bisa memilih pilihan yang terbaik. Itu kan setuju kan? Amin. Oleh karena itu, mari pada saat ini kita mau mengambil bagian terbaik di dalam perayaan Ekaristi ini. Tetapi juga dalam kehidupan kita setiap hari, dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Maria, Abraham telah memilih pilihan yang terbaik. Kita juga akan melakukan hal yang sama. Tuhan Allah kita adalah tuan rumah yang baik. Tetapi dia juga tamu. Dan kita juga diajak untuk menjadi tamu yang baik dan juga tuan rumah yang baik. Tuhan Yesus memberkati.